Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pertemuan untuk membahas atau mengupas kitab Al-Ushul Tsalatsa. Namun sebelumnya saya akan kembali membagikan hasil UTS pekan lalu ya. Silakan dibuka WhatsApp-nya, saya kirimkan ke nomor WA masing-masing. Fadli, nama itu Muhammad Fadli atau Fadil? Kenapa, San? Nama antum itu Fadil atau Fadli? Namanya, San. Ya. Namanya Fadli. Silakan dibuka bukunya, WA-nya. Sudah diterima, Pak Fadli? Ya, San, sudah sampai. Silakan teman-teman memperhatikan atau membuka hasil UTS-nya ya. Kalau ada yang keliru dari koreksinya, disampaikan aja. Atau mungkin barangkali belum dikoreksi, bisa jadi luput, setahu aja ya. Nurul, atas nama Nurulnya ada dua ya, Nurul Hidayati dan Nurul Khairat. Ya, ada pesan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum menerima koreksi barusan. Suya kata orang Arab. Bentar.
Ya. Ini siapa ya? Yes. Menjadi ya ini Tri. Ini ada nama Furqan nggak di sini? Ada ala Furqan nggak? Furqan? Hadir nggak? Hadir, Ustaz. Ya. Ustaz Zafari untuk yang terakhir nih. Baik, silakan dibuka WA-nya masing-masing, dibaca atau mau diperiksa kembali silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja. Ustaz izin bertanya. Antum mau di forum atau di chat pribadi? Oh iya, astagfirullahaladzim. Di chat, Ustaz ya? Ya, Di chat saran ya? saya di japri aja. Tapi kalau mau di forum juga nggak masalah. Kalau antum mau. Tapi saran Ya, saya baik. Di japri saja, Ustaz. Ya. Kalau sudah semuanya menerima, kalau masih ada yang belum menerima, Ustaz, saya mengerjakan tapi nggak menerima. Nah itu silakan disampaikan. Kita lanjutkan dulu materi ya. Iya, Ustaz. Nah, lanjutkan materi. Antum kalau ingin menyampaikan ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja lewat WA ya. Ya, insya Allah, Ustaz, baik. Baik, kita lanjutkan materi dulu. Silakan perhatikan kitabnya. Dan kita udah mulai masuk pembahasan inti ya. Inti dari kitab ini untuk usul yang pertama. Sampai di ya kalau saya di sini ya setelah ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man yaqra' al-kitab tafadhalu. Man yaqra'. Baik. Apa ya? Tafadhali. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعده نقطة بعده ونعود بعده وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف ومنها Kenapa Ustaz? Betul, lanjutkan. Minha doa, terus الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, dan jenis-jenis ibadah yang Allah telah perintahkan kita untuk menunaikannya seperti Islam, iman, ihsan, dan diantaranya doa, rasa takut, raja, tawakal, berharap, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, menyembelih, nadar, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita untuk menunaikannya. Seluruhnya hanya bagi Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah bagi Allah, maka janganlah kalian menyeru atau beribadah bersamaan kalian menyeru atau beribadah kepada Allah dengan selainnya. Ini ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, silakan disiapkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditulis dan dicatat, disimak dan diperhatikan. Setelah kita sebelumnya telah membahas penjelasan dari penulis tentang usul yang pertama. Ini ma'rifatul abdi rabbahu. Tentang pengenalan seorang hamba akan Rabb-nya. Dan kita telah membahas pengenalan Allah itu dengan dua metode. Dan seterusnya dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan. Setelah itu penulis ingin menjelaskan bahwa Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak untuk kita penuhi. Ya, sebagai kewajiban kita untuk memenuhinya. Hak Allah tersebut adalah ibadah. Makanya penulis rahimahullah taala sebelumnya mendatangkan atau menukil ucapan Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan hak ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya Rabb yang mencipta segala sesuatu, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, wal mustahiqu lil ibadah. Dialah yang paling berhak untuk dipersembahkan penghambaan atau peribadahan kepadanya. Ya. Maka setelah itu penulis rahimahullah ta'ala mendatangkan penyebutan hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut. Penulis menyebutkan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Karena ingin menjelaskan bahwa untuk menunaikan ibadah tersebut, kita harus tahu bentuk-bentuk ibadahnya bagaimana. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Rabb kita adalah Allah Jalla wa'ala dengan dua metode yang telah kita bahas, yaitu metode naqliyah dan metode aqliyah, ya, maka ya, kita pun harus tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita penuhi. Kata beliau, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita untuk menunaikannya. Apa? Saya minum sebentar.
Ikhwan dan akhwat, rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, silakan diperhatikan dengan baik bahwa kata ibadah harus kita ketahui definisinya dengan baik. Ya, oleh karena itulah, di sini akan kita sampaikan penjelasan dari para ulama tentang definisi ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa kata ibadah memiliki definisi secara bahasa dan secara istilah. Dan mari kita cermati dengan baik agar kita bisa mewujudkan peribadahan dengan benar. Yang pertama, secara bahasa, ibadah merupakan isim masdar, ya, atau kata dasar dari pecahan kata abada ya'budu, ibadatan. Abada ya'budu, ibadatan. Dan kata ibadah secara bahasa ini, kata Imam Al-Jauhari dalam As-Sihhah, dan juga oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Al-Quran, maknanya adalah at-tadallul wal khudu. At-tadallul wal khudu. At-tadallul wal khudu. Ya. At-tadallul ini penghinaan, al-khudu ini perendahan. Ya, penghinaan diri dan ya, perendahan diri, ketundukan diri, penghinaan diri dan ketundukan diri, penghinaan diri dan ketundukan diri. Itu ibadah secara bahasa. Dalam lisan orang Arab misalnya, mereka berkata al-ba'ir mu'abbad. Al-ba'ir mu'abbad. Kalau antum perhatikan, ada seekor onta. Ya, ketika ingin dinaiki oleh tuannya, apa yang terlihat dari onta? Kita akan dapatkan onta menurun ke bawah, ya, menundukkan badannya dan siap untuk diinjak, ditunggangi oleh tuannya. Onta itu telah ya, merendahkan tubuhnya, diungkap dengan mu'abbad, ya, yang dikenai atau yang dirinya melakukan penghambaan. Juga mereka mengatakan tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad. Jalan itu di ya, injak-injak. Ya, jalan itu diinjak-injak. Makanya budak ya, dalam bahasa Arab dikatakan abdun. Ya. Ini kaitannya dengan penghambaan. Abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini arti kata ibadah secara bahasa. Ya, ringkasnya makna ibadah secara bahasa adalah ketundukan dan perendahan diri. Dan memang pada prakteknya ibadah secara syariat yang harus kita tunaikan harus mengandung dua makna ini padanya. Ya, ibadah yang kita tunaikan, yang kita jalani, itu harus mengandung dua makna ini. Ya, tentunya tinggal objeknya kepada siapa. Ya, dan tidak ada jawaban selain hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau selainnya, ya kesyirikan. Ya, menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Zat yang Maha Perkasa, lagi Maha Mulia. Itulah Rabb kita yang telah kita kenal, imma secara an-naql, ya, atau secara al-aql. Adapun secara istilah,
ibadah secara istilah, perhatikan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada dua makna yang masyhur. Ada dua makna ibadah secara istilah yang masyhur di tengah para ulama. Dan saya minta semuanya harus hafal dengan baik lafzan bilafzin penjelasan para ulama tentang makna ibadah ini, dan juga mengetahui dengan baik tulisan dalam bahasa Arabnya. Ini di antara poin penting yang harus diambil dari belajar akidah. Ya, poin penting yang harus diambil dari belajar akidah. Itu makna ibadah, makna tauhid, makna syirik, makna ibadah. Ya, percuma kalau sekian banyak waktu telah dicurahkan, upaya telah dikuras, kalau ternyata mendefinisikan ibadah saja nggak bisa. Ya, saya masih menganggap nol besar kalau masih tidak mampu menjelaskan mana ibadah dengan baik dan benar sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Baik, perhatikan, ada dua makna yang masyhur untuk kata ibadah di tengah para ulama kita. Yang pertama adalah makna yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ibadah huwa atau hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Baik. Ini bisa anotatik ini yang bisa coret di dinding ya. Coret di dinding lagi. Coret di layar ya. Pakai whiteboard, Ustaz. Apa? Pakai apa? Share whiteboard. Apa? Share Apa? whiteboard di layar. Yang mana itu? Yang mana? Saya nggak ngerti. Yang mana? Share white. Oh, iya. Terus cara menulisnya gimana? Bisa gimana? Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Gimana? Begitu. Ada gambar bolpen di situ. Ada gambar mic? Nggak ada. Ada gambar mic? Di dekat mute. Di tengah-tengah kan ada tulisan share ya, Ustaz. Nah, itu udah tuh siapa tuh yang coret? Ayo kita menggambar sama-sama yuk. Ini teman-teman yang mau coret-coret. Saya belum bisa apa-apa. Nggak tahu. Nggak bisa. Coba saya apa namanya ini? Pakai tablet ya. Join. Lagi. Ya.
Al-ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, tuh. Ismu likulli, ya aku macet, ma yuhibbuhullahu, Itu ismun likulli Ustaz. ya, ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batin. Agak lambat. Afan Ustaz minal aqwali. Wal af'ali al-zahirah wal batin. Afwan, ini saya agak buram atau saya mungkin agak keletihan. Sudah jelas. Minal aqwali wal af'ali al-zahirah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ya, ya mohon dimaklumi lah tulisan cepat. Teman-teman, saya yakin insya Allah lebih bagus tulisan Arabnya. Lidhahiratun Ustaz. Lidhahira. Nah, al-zahirah. Al-zahirah. Oh, Itu khat yang alifnya di bawah. Hamzah wasalnya di bawah. Ismun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ya, masih juga. Ismun. Nah.
Nanti kita akan jabarkan ya. Definisi Syekhul Islam ini luar biasa. Pelajaran yang terkandung dalam kalimat-kalimat beliau ini menunjukkan kecerdasan beliau. Oh, mungkin tampaknya keletihan. Tidak, sepertinya nggak seperti biasanya, nggak seperti ini. Saya belajar dengan salah seorang ulama ahli hadis. Ketika saya diminta untuk mentakhrij hadis, saya gunakan tablet ini. Selesai berapa halaman saya tulis, ditolak, tidak diterima. Itu teringat terus. Mereka mintanya betul-betul karya tangan dengan perangkat. Baik. Kalau mau dikasih harokat, silakan kasih harokat. Ismun. Oh iya, ada satu kata yang luput ya. Ismun jami'un. Ismun jami'un. Di sini. Sebelum dikulli. Ismun jami'un. Ada kata jami'un ya. Tambahkan teman-teman. Ismun jami'un. Ismun jami'un. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Bisa terbaca, teman-teman? Insyaallah bisa, Ustaz. Ya. Tinggal dirapikan aja lah ya, tulisannya masing-masing. Kalau tulisan saya dimaklumi aja lah. Tulisan ingin cepat selesai. Ya. Khat apa yang namanya yang seperti ini? Fadli? Kata Ustaz. Khat raf'i atau nasri. Ya, kita kembali ke pembahasan. Intinya sih saya berharap teman-teman bisa menuliskan Arab.
Ini adalah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, dari definisi untuk kata ibadah secara istilah yang pertama, yang masyhurnya dari para ulama. Artinya adalah ibadah itu kata beliau ismun jami', sebuah nama ya, yang mencakup likulli segala sesuatu ma yuhibbuhullahu yang dicintai oleh Allah wa yardahu dan diridhoinya minal aqwali wal af'ali baik berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan al-zahira wal batina yang terlihat atau tidak terlihat. Itu artinya, itu terjemahnya. Silakan rekan-rekan ditulis. Yang kedua, definisi yang disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Definisi yang disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari sekian penjelasan para ulama terdahulu. Disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya sebagai makna ibadah yang juga masyhur, yang dirujukan dalam pembahasan akidah. Kata beliau rahimahullah ta'ala ya, al-ibadah hiya at-tadallulu atau at-tadallalu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Terlalu cepat. Enggak sih? Cepatkan Ustaz. Saya kopas aja deh. Mengulangi pekerjaannya. Saya login lagi. Ini. Ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman perhatikan dengan baik makna ibadah ini. Sebatas memahami dengan baik definisi ibadah yang diterangkan para ulama, ini insya Allah ta'ala sudah bisa menjadi modal yang sangat bagus sekali untuk membantah pemikiran-pemikiran yang merusak dalam agama ini terkait dengan peribadahan. Oke, bagaimana caranya? Share screen. Sekarang. Ini. Masih ini. Itu dia. Silakan dilihat di layar. Mana ibadah. Kalau ini adalah definisi dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya biasa begini, rekan-rekan yang saya hormati dan saya muliakan dari dulu. Yang seperti ini saya buat memang saya desain sedikit dengan warna-warna tertentu karena itu bisa membantu untuk kita mengingat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ibadah adalah at-tadallul. At-tadallul ini bisa bermakna kerendahan diri, penghinaan diri, ketundukan diri. Lillahi kepada Allah. Mahabbatan yang disertai dengan rasa cinta.
wa ta'ziman, dan juga pengagungan kepadanya. Bi fi'li awamirih, dengan menunaikan segala perintahnya, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, segala larangan-larangannya, ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, ya, sesuai dengan cara yang telah diterangkan dalam syariatnya, sesuai dengan cara yang telah diterangkan oleh syariatnya. Saya ditangkap ya? Udah ya? Udah, Ustaz. Kita kembali ke pembahasan. Dari dua definisi ibadah ini, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang masyhur. Saya katakan sekali lagi, yang masyhur. Artinya ada di sana definisi-definisi lain. Tapi ini yang masyhur. Adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang paling sering dijadikan definisi ibadah oleh para ulama ahli sunnah. Definisinya Syekhul Islam yang sering menjadi rujukan. Ya, saya minta semuanya untuk bisa menghafalnya. Ya. Baik. Saya berharap pertemuan kita malam ini nanti diakhiri dengan setoran satu persatu definisi ibadah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang bisa setor boleh meninggalkan forum. Yang nggak bisa setor, ya mantengin Zoom-nya terus sampai pagi. Ya. Kenapa definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang lebih masyhur, yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama? Silakan diperhatikan dari apa yang teman-teman telah tulis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un. Ibadah itulah sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda, segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ibadah itu luas. Ibadah itu sangat luas. Ya. Sebab beliau katakan dengan kalimat umum, likulli, dan kata kul dalam istinbat hukum sebagaimana dibahas dalam ilmu usul fikih adalah termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Ya. Sehingga dari sini kita bisa memahami ibadah itu luas. Ya. Tidak hanya sebatas orang yang sedang sujud kepada Allah dalam sholatnya, tidak hanya sebatas orang yang ada di dalam masjid dengan bacaan Al-Qur'annya, dan seterusnya. Luas. Ada di dalam masjid, di luar masjid, ada di rumah, ada di kantor, ada di jalan, ada dimanapun Anda berada, ibadah bisa diwujudkan. Ya, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini kalimat menunjukkan pembatasan. Ya, ini kalimat menunjukkan pembatasan. Bahwa segala sesuatu yang tadi diinginkan dengan ibadah adalah perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatasan. Artinya bahwa yang diinginkan dengan ibadah itulah perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah para ulama ya sering menjadikan definisi ini sebagai penjelasan untuk makna ibadah. Kenapa dalam definisi ini mengandung dua unsur yang semestinya kontradiksi, tapi terkandung dalam definisi ini. Unsur yang dua hal tersebut sekarang tadi kontradiksi, ya, yaitu unsur keumuman lafaz dan unsur pembatasan makna. Ya, unsur keumuman lafaz dan ada unsur pembatasan makna. Ya, ini kan seakan-akan dua hal yang kontradiksi, tapi terkandung dalam kalimat ini. Tergantung dalam definisi ini. Ya. Jadi, ringkasnya begini, ibadah itu luas, ibadah itu banyak. Ini kan makna umum. Ini kan kalimat yang bermakna umum. Lalu dibatasi oleh beliau, tetapi hanya pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah saja. Ini makna sebenarnya pembatasan.
Baik berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan secara zahir ya terlihat atau tidak terlihat. Ya, dalam amalan atau yang ada di dalam hati. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kenapa definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya ada definisi yang sering dinukil oleh para ulama? Jawabannya adalah karena definisi ini akan membuat seseorang ingin mendalami agama untuk mencari tahu apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Makanya para ulama sering menjadikan definisi ini untuk menjelaskan ibadah. Karena ya, Allah silakan. Karena ya, akan membuat seseorang menelaah, membahas. Ya. Perhatikan definisinya. Ibadah itulah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sekarang pertanyaan, mohon dijawab oleh rekan-rekan. Bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu itu dicintai atau diridhai oleh Allah? Silakan jawab. Siapa yang ingin jawab? Fadli. Dengan menuntut ilmu, Ustaz. Ya, dengan memperhatikan Al-Quran atau hadis. Tidak ada jalan selain itu. Tidak ada jalan selain dengan belajar dari Al-Quran atau hadis. Menelaah, membaca, meneliti, ya, dan banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari Al-Quran atau hadis. Sebab hanya dari dua sumber inilah untuk menentukan hal ini. Tidak ada selain itu. Tidak ada selain itu. Untuk mengatakan sesuatu itu dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan apa yang Allah terangkan sendiri tentang dirinya atau apa yang diterangkan oleh Nabi-Nya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada selain itu. Tidak ada ijtihad para ulama, tidak ada pendapat para ulama dalam masalah ini. Karena ini terkait dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama kita dalam masalah seperti ini cukuplah tercela jikalau ada di antara kita menisbahkan sesuatu yang dicintai oleh temannya, padahal itu tidak sesuai dengan realita. Misalnya, ya, ada teman kita yang bernama Furqan, misal, ya, jangan baper ya, misal. Furqan bilang kepada forum, tahu nggak kalian, rekan-rekan, itu Al-Akh Fadli suka makan jengkol. Hobinya makan jengkol dan tidak tanggung-tanggung. Kalau dia makan jengkol, kulitnya pun dia telan. Itu suka dia. Kalau ternyata pengabaran dari Al-Akh Furqan ini ya tidak diterima oleh Al-Fadli, apalagi memang itu ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan ya, apa yang ada pada diri Al-Akh Fadli, niscaya yang terjadi adalah keributan. Marah itu Fadli. Seandainya pun benar, mungkin Fadli akan mengatakan apa-apaan kamu ya, menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Ya. Maka ini ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, saya katakan cukuplah tercela kalau yang seperti ini terjadi sesama kita. Maka apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala menisbahkan sesuatu ini dicintai atau diridai oleh Allah mutlak, tidak boleh tidak berdasarkan Al-Qur'an atau hadis. Hanya dengan dua sumber inilah untuk mengatakan sesuatu itu dicintai atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat bagus sekali. Ya. Baik. Nah, untuk mengetahui sesuatu itu dicintai atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa qarinah atau indikasi, silakan ditulis. Untuk mengetahui sesuatu dicintai atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 caranya. Ya, tentunya dengan menjadikan sumber Al-Quran atau hadis. Ya. Yang pertama, dengan adanya kalimat perintah terhadap sesuatu.
Kalau ada kalimat perintah terhadap sesuatu, maka pastikan sesuatu itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Dalam ayat atau hadis, itu pasti dicintai oleh Allah. Sebab nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang Allah murkai atau tidak cintai. Itu mustahil. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya pujian terhadap orang yang melakukannya. Adanya pujian terhadap orang yang melakukannya. Kalau kita mendapatkan ayat atau hadis, konteks kalimat mengandung pujian kepada yang melakukan, pastikan itulah ibadah. Karena pujian itu sangat erat kolerasinya dengan kecintaan. Yang ketiga, adanya kalimat yang tegas bahwa Allah mencintai sesuatu atau meridhoi sesuatu. Maka kalau ada kalimat seperti ini, sesuatu tersebut adalah ibadah. Ini 3 ya, indikator untuk mengatakan sesuatu itu ibadah atau tidak, berdasarkan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya. Nanti kita akan praktekkan ya, insyaallah taala. Di penyebutan ibadah-ibadah oleh penulis, kok bisa beliau katakan ini ibadah-ibadah? Ya, sebab harus ada dalil yang menunjukkan itu dicintai atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak tadi ya, ada kalimat perintah atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, udah jam 9 ya, lewat lagi. Allahumma musta'an. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi. Sudah ada yang membaca doa kafaratul majelis? Baik, kalau ingin membaca doa kafaratul majelis, kita baca. Silakan Al-Fadli. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah memberikan kepada kami semua. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Mungkin mohon maaf sebelumnya Al-Fadli, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini aja ya. Ya, saat baik. Ya. Alafu minkum, kita cukupkan sampai di sini. Apalagi tadi sudah ada di antara rekan-rekan yang sudah baca doa kafaratul majelis. Ya. Ada rekan-rekan tadi yang sudah baca doa kafaratul majelis yang mengisyaratkan ya ingin cepat selesai. Oke, kita akhiri sampai di sini. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Ya, kita kembalikan kepada host. Silakan Al-Fadli. Untuk setoran tidak jadi seperti sana. Oh iya, tadi setoran. Oh iya, setoran. Silakan, siapa yang mau duluan? Anda duluan, Ustaz. Wah, baik, fadhal. Al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma Al-ibadatu a'id. Al-ibadatu huwa ismun jami'un. iya. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal af'al wal zahir wal batinah. Ya, barakallahu fiik. Fadhal. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan itu harus khairannya dalam keadaan mansub. Jazakallahu khairan. Kalau ada yang baca jazakallahu khair, ini bukan mansub. Kalau khair bisa takdirnya marfu khairun atau majrur khairin. Dua-duanya salah. Ya. Jadi tidak bisa dibaca jazakallahu khair, tidak bisa. Itu salah secara nahwu. Dan maknanya juga akan rancu. Harus khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Harus mansub. Baik, siapa lagi? Siapa lagi yang stop? Jadi udah bisa live, Ustaz? Yang udah. Fadhal. Silakan. Nah, Ustaz. Mana Ustaz? Khairun Nisa, silakan. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinu. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan.
Silakan meninggalkan ruangan atau room. Siapa lagi? Mana Ustaz? Siapa ini? Silia. Aisyah. Aisyah Ustaz, Aisyah. Aisyah, silakan. Al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma Al-ibadatu hiya. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal zahiri. Ini dari hafalan kan nggak baca ya? Iya, hafalan Ustaz. Ya, insya Allah. Silakan. Jazakillah khairan. Ya. Teman-teman, Fadli ingatkan teman-teman absen ya, kalau untuk ingin menyampaikan absen, sampaikan sekarang. Ya, baik Ustaz. Mungkin langsung absen teman-teman bagi yang ingin menyetorkan atau sudah menyetorkan langsung absen saja. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan setorannya ini dari hafalan ya, jangan baca. Dari hafalan. Kalau antum yang belum mantap, belum hafal, jangan setor. Hafalin dulu. Ya, saya tunggu kok insya Allah dengan sabar. Tahap selanjutnya, menyari. Siapa yang Ataya, tafadhali. Bismillah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardah minal af'ali wal aqwali wal zahira wal batinah. Enggak, wa-nya enggak di situ. Sebab zahira wal batinah ini na'at, tidak pakai wa. Oh ya, Ustaz. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah. Silakan. Man yari. Lau samah ya Ustaz. Man. Fahmi Mubarak. Al-ibadatu hiya ismun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa jazakallahu khairan ya Ustaz. Fadhal man yari ba'dah. Ana Ustaz Furqan. Furqan, fadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahiratu wal batinah. Aywa, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Untuk yang belum memberi harakat, beri harakat. Al-zahira wal batinah itu harakatnya adalah majrur. Al-zahirati wal batinati. Ya. Dia na'at dan man'utnya ke af'ali atau aqwali, dua-duanya boleh. Al-zahirati wal batinati. Baik. Man yari, siapa lagi setelah itu? Mia, Masya Allah. Saudari Mia. Amsal. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Aywa, Masya Allah. Mumtazah. Tamam. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu Ustaz. Menyeri. Siapa lagi setelahnya? Silakan. Siapa lagi? Menyeri. Masa belum hafal? Pak Ustaz, anak izin live dulu ya. Ya, silakan. Yuka, silakan.
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما شاء الله, barakallahu fiik, mumtazah, ahsanti. Ya, siapa lagi? Silakan yang lain. Ya, rekan-rekan. Ayo, rekan-rekan, tinggal berapa orang ini? Ayo dong, buruan. Kita mau istirahat ya. Ya, teman-teman. Coba, Agustina. Tafadhali. Ustaz, al-ibadatu hiya ismun jami'un. Lupa Ustaz, jadi keren. Ya, dihafal lagi ya. Dihafalkan lagi. Turunkan tangannya. Juga turunkan tangannya. Oke, yang lain silakan. Ayo teman-teman, kita mau istirahat. Saya yakin teman-teman juga mau istirahat. Ustaz Mila, Ustaz. Fadhal. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinuhu. Wal batinah. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya. Fadhal, kalau ingin meninggalkan room silakan. Ada lagi yang lain? Ada? Ayo, tinggal berapa orang? Fadli. Ya, bismillah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Afwan Pak, ada yang manggil Pak. Sebentar Ustaz ya. Ya. Ayo, yang lain. Silakan. Yang lain. Hello, keluarga. Ada siapa sih? Ustaz Zafari. Ustaz, bismillah. Qala Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali wal zahira wal batinah. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallah. Fadhal. Ustaz Zafari kalau ingin meninggalkan dom. Insyaallah. Yang lain? Ana Ustaz, bisa diulangi Ustaz? Fadhal. Ya. Bismillah. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Masyaallah, barakallah. Jazakallahu khairan. Nafas ya. Ya, betul. Ayo dong yang janganlah sengaja loh ya. Umrah lama-lama ini enggak bubar nih kita. Ayo, siapa lagi nih? Ayo. Saya Ustaz. Ya, silakan. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu wal aqwali minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinati. Barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Tinggal Mila. Saudari Mila. Mila sudah tadi? Oh, sudah. Sudah. Baik, Yoko juga sudah. Agustina juga udah. Ya udah kalau gitu kita bubar ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.